Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang budiman, ini adalah video yang merekam tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan tujuan bagi yang tidak sempat membacanya cukup menyimak video ini sudah dapat memahami isi kandungan tesis beliau. Mungkin ada pelafazan kata yang kurang tepat, kami mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Kata pengantar. Buku kecil yang ada di hadapan pembaca ini adalah hasil penelitian verifikatif penulis tentang kesahihan nasab para habib di Indonesia. Penelitian ini berdasarkan adanya fenomena pengakuan para habib dalam beberapa kesempatan di media massa dan media sosial, bahwa mereka adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW. Masalah yang penulis teliti adalah apakah benar para habib ini adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW. Metode yang penulis gunakan adalah metode library research, dengan mengumpulkan data-data ilmiah berupa kitab-kitab nasab dari masa ke masa, kemudian data-data itu diolah sehingga sistematis, rasional dan valid. Tujuan penelitian ini untuk menakar kesahihan apakah benar para habib itu sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Urgensi penelitian ini penting karena pengakuan bahwa seseorang sebagai cucu Nabi Muhammad SAW memiliki konsekuensi dalam kehidupan sosial keagamaan. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oktober tahun 2022. Imaduddin Utsman Al-Bantani. 1. Habib di Indonesia. Para habib di Indonesia datang pada sekitar tahun 1880 Masehi dari Yaman sampai tahun 1943 sebelum kedatangan Jepang. Di Indonesia, mereka kebanyakan tidak melakukan asimilasi dengan penduduk lokal, dari itu maka mereka dapat dikenali dengan mudah dari marga-marga yang diletakkan di belakang nama mereka, seperti Assegaf, Alatas, Al-Idrus, bin Syihab, bin Smith dan lainnya. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Menurut mereka, mereka adalah dari keturunan keluarga Bani Alawi atau Ba'alawi. Ba'alawi sendiri adalah rumpun keluarga di Yaman yang dimulai dari datuk mereka yang bernama Alawi bin Ubaidillah. Menurut mereka Alawi bin Ubaidillah adalah dari jalur keturunan Imam Ali Al-Uraidi, yang merupakan putra dari Imam Ja'far Shodiq. Nasab Alawi menurut mereka kepada Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Alawi, wafat tahun 400 Hijriah, bin Ubaidillah, wafat 383 Hijriah, bin Ahmad, wafat 345 Hijriah, bin Isa An-Nakib, wafat 300 Hijriah, bin Muhammad An-Nakib, wafat 250 Hijriah, bin Ali Al-Uraidi, wafat 210 Hijriah, bin Ja'far As-Sadiq, wafat 148 Hijriah, bin Muhammad Al-Bakir, wafat 114 Hijriah, bin Ali Zainal Abidin, wafat 97 Hijriah, bin Sayyidina Husain, wafat 64 Hijriah, bin Siti Fatimah Az-Zahra, wafat 11 Hijriah, binti Nabi Muhammad SAW, wafat 11 Hijriah. Tahun wafat yang penulis sebutkan tersebut penulis ambil dari sebuah artikel yang berjudul, Inilah Silsilah Habib Rizik Syihab, keturunan ke-38 Nabi Muhammad. Sayangnya nasab seperti di atas tersebut tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab nasab primer yang mutabar. Kesimpulan seperti itu bisa dijelaskan karena kitab-kitab nasab yang ditulis berdekatan dengan masa hidupnya Alawi bin Ubaidillah tidak mencatat namanya. Sebelum membahas tentang nasab Ba'alawi secara komprehensif, penulis akan mendahulukan beberapa hal, baru setelah itu membahas mengenai nama Ubaidillah yang menjadi ayah dari Alwi yang merupakan datuk para habaib di Indonesia. 2. Metode menetapkan nasab. Para ahli nasab memiliki metode untuk menetapkan nasab seseorang atau suatu kelompok komunitas keluarga tertentu kepada yang diakuinya. Misalnya seseorang yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-40, melalui Alawi bin Ubaidillah, bin Ahmad, bin Isa, kemudian ia menunjukkan urutan 40 nama-nama mulai dari namanya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Melalui jalur tersebut, maka cara untuk mengkonfirmasi kesahihannya adalah dengan dua cara, pertama, looking up, dan kedua dengan cara, looking down. Looking up atau meneliti ke atas adalah dengan cara mengkonfirmasi nama yang disebutkan mulai dari nama orang yang diteliti sampai nama Nabi Muhammad SAW. Untuk nama pertama, kedua dan ketiga bisa dengan cara mengkonfirmasi keluarga terdekat dari ayahnya, misalnya pamannya, apakah seseorang ini betul anak dari ayahnya, dan apakah benar ayahnya itu adalah benar anak dari kakeknya. Sedang untuk nama keempat dan selanjutnya bisa dikonfirmasi melalui catatan silsilah dari keluarga buyutnya dengan diselaraskan dengan catatan keluarga besar buyutnya melalui anaknya yang lain selain kakeknya tersebut, demikian untuk seterusnya. Sedangkan yang dimaksud looking down, adalah meneliti mulai dari atasnya itu, dalam hal ini, meneliti mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai selanjutnya ke bawah,
Misalnya mencari sanad dan dalil yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW betul mempunyai anak bernama Siti Fatimah radhiyallahu anha, lalu mencari sanad dan dalil bahwa Siti Fatimah mempunyai anak bernama Husain, lalu mencari dalil yang menunjukkan bahwa Husain mempunyai anak bernama Ali Zainal Abidin, lalu mencari dalil bahwa Ali Zainal Abidin mempunyai anak bernama Muhammad Al-Bakir, lalu mencari dalil bahwa Muhammad Al-Bakir mempunyai anak bernama Ja'far As-Shadiq, lalu mencari dalil bahwa Ja'far As-Shadiq mempunyai anak bernama Ali Al-Uraidi, lalu mencari dalil bahwa Ali Al-Uraidi mempunyai anak bernama Muhammad An-Nakib, lalu mencari dalil bahwa Muhammad An-Nakib mempunyai anak bernama Isa Al-Rumi, lalu mencari dalil bahwa Isa Al-Rumi mempunyai anak bernama Ahmad Al-Muhajir, lalu mencari dalil bahwa Ahmad Al-Muhajir mempunyai anak bernama Ubaidillah, lalu mencari dalil bahwa Ubaidillah mempunyai anak bernama Alawi, dan seterusnya. Untuk mencari dalil-dalil tersebut, untuk Nabi Muhammad SAW sampai ke Ali Al-Uraidi, sangatlah masyhur melalui hadits, sedangkan untuk generasi putra Ali Al-Uraidi yaitu Muhammad An-Nakib sudah bergeser hanya mengandalkan kitab-kitab nasab. 3. Metode konfirmasi kitab nasab. Kitab nasab yang membahas tentang keluarga Ba'alawi cukup banyak, lalu apakah kitab-kitab tersebut sudah menjadi dasar kesahihan nasab Ba'alawi kepada Nabi Muhammad SAW? Sebuah kitab nasab hanya dapat menjadi dalil kesahihan untuk nama-nama yang sezaman dengan kitab nasab itu ditulis. Misalnya kitab nasab Nubzat Latifah fi Silsilati Nasabil Alawi, yang ditulis oleh Zainal Abidin bin Alwi Jamalul Lail, kitab Itisolu Nasabil Alawiyin wal Asraf yang ditulis Umar bin Salim Al-Atas, juga pada abad 13 Hijriah, kitab Syamsud Zuhiroh, yang ditulis oleh Abdurrahman Muhammad bin Husain Al-Masyhur, yang ditulis juga pada pertengahan abad 13 Hijriah. Kitab-kitab tersebut dapat menjadi dalil atau rujukan bagi nama-nama yang hidup pada abad itu, tapi tidak bisa menjadi dalil bagi yang hidup pada abad sebelumnya. Misal untuk mengkonfirmasi Ahmad bin Isa, kita harus mengkonfirmasinya pada kitab yang ditulis saat Ahmad bin Isa itu hidup, atau kitab yang paling dekat dengan hidupnya Ahmad bin Isa. Begitu pula nama-nama setelahnya atau sebelumnya harus dikonfirmasi dengan kitab-kitab yang ditulis pada zaman mereka masing-masing. 4. Metode mengkonfirmasi Alawi bin Ubaidillah. Alawi bin Ubaidillah adalah datuk Ba'alawi di Indonesia, Yaman, dan beberapa negara di Asia Tenggara. Nasab lengkapnya adalah Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isa Ar-Rumi, bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi, bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain bin Fatimah Az-Zahra bin Nabi Muhammad SAW. Dari nasab itu, Alawi adalah urutan ke-12 dari nama-nama yang ada. Untuk menetapkan menggunakan metode looking down, kita harus dapat mencari dalil bahwa nama yang di atas mempunyai anak dengan nama di bawah. Dalil bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai anak Fatimah radhiyallahu anha. Dalil bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai anak bernama Fatimah adalah hadits berikut ini. Wallahi law anna Fatimah bint Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Rawahu al-Bukhari. Artinya, demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, maka sungguh akan aku potong tangannya. Hadits riwayat Imam Bukhari. Dalil bahwa Siti Fatimah radhiyallahu anha mempunyai anak bernama Husain radhiyallahu anhu. Hadits pertama yang menyatakan bahwa Husain adalah putra Ali berbunyi. روي عن الحاكم النيسابوري بإسناده عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أخذ الحسين بن علي عليهما السلام فقال: اللهم إني أحبه فأحبه. Artinya, diriwayatkan dari Al-Hakim An-Naisaburi dengan sanad dari Abi Hazim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedangkan ia menggendong Al-Husain bin Ali. Ia berkata, ya Allah, sungguh aku mencintainya, maka cintailah ia. Hadits kedua menyatakan bahwa Ali adalah suami Fatimah, berbunyi. قال: تزوجت فاطمة رضي الله عنه فقلت: يا رسول الله ابن بي. قال: أعطها شيئا. قلت: ما عندي من شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ قلت: هي عندي. قال: فأعطها إياه الدروع. رواه النسائي. Artinya, Ali radhiyallahu anhu berkata, aku ingin menikahi Fatimah radhiyallahu anha. Maka aku berkata, ya Rasulullah, nikahkan aku dengan Fatimah. Nabi berkata, berilah ia sesuatu yakni mas kawin. Aku berkata, aku tak punya sesuatu. Nabi berkata, kemana baju besi hutomiyah itu? Aku berkata, ada padaku. Nabi berkata, maka berikan baju besi itu kepadanya. Hadits riwayat Imam Nasai.
Dari dua hadits itu disimpulkan bahwa benarlah bahwa Husain adalah anak dari Siti Fatimah radhiyallahu anha. Dalil yang menyatakan bahwa Husain radhiyallahu anhu mempunyai anak Ali Zainal Abidin dan seterusnya sampai kepada Ali Al-Uraidi. Di bawah ini ada suatu hadits yang terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi yang dikarang pada abad ketiga Hijriah, berbunyi, حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا علي بن جعفر بن محمد بن علي أخبرني أخي موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين فقال من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث جعفر بن محمد إلا من هذا الوجه. Artinya, Imam Tirmidzi berkata, telah mengajarkan hadis kepada kami Nasr bin Ali Al-Jalami, telah mengajarkan hadits kepada kami Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin, telah menghabarkan kepadaku saudara laki-lakiku Musa Al-Qatsim bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir dari ayahnya yaitu Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya yaitu Muhammad bin Ali, dari ayahnya yaitu Ali bin Husain, dari ayahnya yakni Husain, dari kakeknya yaitu Ali bin Abi Talib, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan Hasan dan Husain lalu berkata, siapa yang mencintaiku dan mencintai dua orang ini dan ayah ibunya maka ia akan bersamaku dalam tingkatanku di hari kiamat. Berkata Abu Musa yakni Imam Tirmidzi, hadis ini gharib, kami tidak mengetahuinya dari hadits Ja'far bin Muhammad kecuali dari arah ini. Dari satu hadits ini dapat disimpulkan bahwa benar Husain mempunyai anak bernama Ali Zainal Abidin, dan benar bahwa Ali Zainal mempunyai anak bernama Muhammad Al-Bakir, dan bahwa benar Muhammad Al-Bakir mempunyai anak bernama Ja'far Al-Shadiq, dan bahwa benar Ja'far As-Shadiq mempunyai anak bernama Ali Al-Uraidi. Dalil bahwa Ali Al-Uraidi mempunyai anak bernama Muhammad An-Nakib. Untuk mencari dalil tentang anak Ali Al-Uraidi kita kesulitan mencarinya dari kitab hadits, maka kita berpindah kepada kitab nasab. Kitab nasab yang dipakai haruslah kitab nasab primer, yaitu kitab nasab yang ditulis saat tokoh yang dibahas itu hidup. Jika tidak ditemukan kitab primer maka kita menggunakan kitab sekunder, yakni kitab yang ditulis setelah masa tokoh itu wafat, yang tertua yang paling dekat masanya dengan hidupnya tokoh tersebut. Menurut kitab Syazaratuz Zahab, karya Ibnul Imad, Ali Al-Uraidi wafat tahun 210 Hijrah pada awal abad ketiga Hijrah. Apakah ada kitab nasab yang ditulis pada masa itu? Penulis belum menemukan kitab nasab yang ditulis abad ketiga Hijriah. Yang penulis temukan kitab nasab yang ditulis oleh ulama yang hidup pada abad kelima Hijriah yaitu kitab Tahzibul Ansab, karya Al-Ubaidili, dan kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah yang ditulis Imam Al-Fakhru Razi ulama abad ke-6, menyatakan, قال العبيدي في تهذيب الانساب والعقب من علي العريضي بن جعفر الصادق صلوات الله عليهم من أربعة نفر وهم محمد بن علي والحسن بن علي وجعفر بن علي وأحمد بن علي تهذب الانساب 175. Artinya, Al-Ubaidili berkata dalam kitab Tahzibul Ansab, anak yang berketurunan dari Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu ada 4, mereka adalah Muhammad bin Ali, Al-Hasan bin Ali, Ja'far bin Ali, dan Ahmad bin Ali. Tahzibul Ansab, halaman 175. قال الفخر الرازي في الشجرة المباركة أما علي العريضي بن جعفر الصادق فأولاده 3 فرق الفرقة. الأولى الذين اتفق الناس على أنهم أعقبوا وهم أبنان محمد الأكبر وأحمد الشعراني الشجرة المباركة 110. صاد 66. قال الإمام الفخرزي في كتابه السياحة المباركة وأما علي العريضي بن جعفر الصادق ففي أولاده 3 أقوال. الرأي الأول أن الجميع متفقون على أنهم من الذرية ولهما ولدان فقط هما محمد الأكبر النقيب وأحمد الشعراني. الإمام الفخرزي السيارة المباركة صاد 110. Artinya, Imam Al-Fakhru Razi berkata dalam kitabnya, As-Syajarah Al-Mubarakah sebagai berikut, adapun Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq maka mengenai anak-anaknya terdapat 3 pendapat. Pendapat pertama yang seluruh orang sepakat bahwa mereka berketurunan, dan mereka itu ada 2 anak saja yaitu, Muhammad Al-Akbar An-Nakib dan Ahmad Asy-Syaroni. Imam Al-Fakhru Razi, Syajarah Al-Mubarakah, halaman 110. Dari keterangan 2 kitab di atas terkonfirmasi bahwa benar Ali Al-Uraidi mempunyai anak bernama Muhammad. Dalil bahwa Muhammad An-Nakib mempunyai anak bernama Isa.
Berikut keterangannya. قال العبيدي في تهذيب الإنساب فالعقب من محمد بن علي العريضي في به الحسين عيسى النقيب وفيه العدد ويحيى بن محمد والحسن بن محمد والحسين بن محمد وجعفر بن محمد. صاد 175. Artinya, Al-Ubaidili berkata, dalam kitab Tasibul Ansab, berbunyi, maka yang berketurunan dari Muhammad bin Ali Al-Uraidi, yaitu Abul Hasan Isa An-Nakib, dan di dalamnya ada banyak keturunan, dan Yahya bin Muhammad, Al-Hasan bin Muhammad, dan Ja'far bin Muhammad. Kitab Tasibul Ansab, halaman 175. قال الإمام الفخرورزي في كتابه السياحة المباركة: وأما محمد الأكبر النقيب ابن علي العريدي فكان له 7 أولاد من ولد عيسى الأكبر النقيب الحسن ويحيى ومحمدا وموسى وجعفر والحسين وأكثرهم ولدا عيسى وأكثرهم ولدا. الإمام الفخرورزي السياحة المباركة صاد 125. Artinya, Imam Al-Fahrurazi berkata dalam kitabnya Al-Syajarah Al-Mubarakah. Adapun Muhammad Al-Akbar Al-Nakib bin Ali Al-Uraidi, ia mempunyai 7 anak yang berketurunan, Isa Al-Akbar An-Nakib, Al-Hasan, Yahya, Muhammad, Musa, Ja'far, Al-Husain, dan yang paling banyak keturunannya adalah Isa, sedangkan yang lain keturunannya sedikit. Imam Al-Fakhrurozi, Asy-Syajarah Al-Mubarakah, halaman 125. Dari kitab di atas terkonfirmasi bahwa Muhammad An-Nakib mempunyai anak bernama Isa. Dalil bahwa Isa bin Muhammad mempunyai anak bernama Ahmad Al-Muhajir. قال الفخرورازي في الشجرة المباركة: أما عيسى فله من المعقبين 11 رجلا محمد الأزرق وجعفر وإسحاق الأحنف بالري وعبد الله الأحنف بالشام والحسين الأكبر وعليا والحسن ويحيى وأحمد إلا بحة وعيسى وموسى الشجرة المباركة 111. Artinya, Imam Al-Fakhrurozi berkata dalam kitabnya Asy-Syajarah Al-Mubarakah, adapun Isa, maka ia mempunyai 11 anak yang berketurunan, yaitu Al-Azraq, Ja'far, Ishaq Al-Ahnaf di Rai, Abdullah Al-Ahnaf di Syam, Al-Husain Al-Akbar, Ali, Al-Hasan, Yahya, Ahmad Al-Ib, Isa dan Musa. Imam Al-Fakhrurozi, dalam Syajarah Al-Mubarakah, halaman 111. Dari keterangan kitab di atas maka terkonfirmasi bahwa Isa mempunyai anak bernama Ahmad. Dari dalil-dalil di atas disimpulkan bahwa nasab Ahmad Al-Muhajir bin Isa sampai kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkonfirmasi secara ilmiah. Lalu bagaimana kesahihan Ahmad bin Isa kepada anaknya, yang bernama Ubaidillah yang merupakan ayah dari Alawi bin Ubaidillah, yaitu datuk para habaib? Apakah betul Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah? Kita lanjutkan penelitian sebagai berikut. Dalil bahwa Ahmad Al-Muhajir Al-Aba An-Nafat bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kitab abad kelima Hijrah. Pertama, Kitab Tasibul Ansab wa Nihayatul Alqab yang dikarang Al-Ubaidili, wafat 437, yakni abad 5, ketika menerangkan tentang keturunan Ali Al-Uraidi tidak menyebutkan nama Alawi, dan ayahnya, yaitu Ubaidillah. Ia hanya menyebutkan 1 anak dari Ahmad Al-Aba bin Isa, yaitu Muhammad. Kutipan dari kitab tersebut seperti berikut ini. وأحمد بن عيسى النقيب بن محمد بن علي العريضي يلقب النفاط من ولده أبو جعفر الأعمى محمد بن علي بن محمد بن أحمد، عمي في آخر عمره وانحدر إلى البصرة وقام بها ومات بها وله أولاد وأخوه بالجبل له أولاد. تهذيب الإنساب ونهاية الإلقاب، مركز تحقيقات كمبيوتر علوم إسلامي، صاد 176 إلى 177. Artinya, dan Ahmad bin Isa An-Nakib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi diberikan gelar An-Nafat, sebagian dari keturunannya adalah Abu Ja'far Al-Amma, yang buta, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Ia buta di akhir hayatnya, ia pergi ke Basrah menetap dan wafat di sana, dan ia mempunyai anak. Saudaranya di Al-Jabal atau gunung juga mempunyai anak. Tasibul Ansab wa Nihayatul Alqab, Markas Komputer Ulum Islami, halaman 176-177. Al-Ubaidili, ketika menyebutkan nama keturunan Ahmad Al-Aba bin Isa hanya menyebutkan 1 sampel dari keturunannya, yang di dalam sampel itu ada anak Ahmad Al-Aba yang bernama Muhammad. Namun ia tidak tegas, apakah Ahmad Al-Aba hanya mempunyai anak bernama Muhammad atau masih ada anak lainnya. Dari sini kesempatan ada nama anak lain bisa masuk masih terbuka.
Yang menjadi catatan adalah Al-Ubaidili hidup bersamaan dengan hidupnya Alawi bin Ubaidillah. Ketika Alawi wafat pada tahun 400 Hijriah, umur Al-Ubaidili sudah 62 tahun. Namun ia tidak mencatat nama Alawi sebagai keturunan Ahmad Al-Abah. Kedua, Kitab Al-Majdi fi Ansabi Tolibin, karya Sayyid Syarif Najmuddin Ali bin Muhammad Al-Umri An-Nasabah, wafat 490 ketika menerangkan tentang keturunan Isa bin Muhammad An-Nakib. Ia menyebutkan bahwa keturunan dari Ahmad Al-Abah bin Isa ada di Baghdad, yaitu dari Al-Hasan Abu Muhammad Ad-Dalal Al-Dawri, bin Muhammad bin Ali, bin Muhammad, bin Ahmad, bin Isa. Sama seperti Al-Ubaidili, Al-Umri hanya menyebutkan satu anak saja dari Ahmad Al-Abah. Kutipan lengkapnya seperti di bawah ini. وأحمد أبو القاسم لبح المعروف بالنفاط لأنه كان يتجر النفط له بقية ببغداد من الحسن بن محمد الدلال على الدور ببغداد رأيته مات بأخره ببغداد بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن محمد بن العرضي المجدي في أنساب الطالبين العمري مكتبة آية الله عظم المرعشي 1422 صاد 337. Artinya, dan Ahmad Abul Qasim Al-Abah yang dikenal dengan Al-Nafat, karena ia berdagang minyak nafat, sejenis minyak tanah. Ia mempunyai keturunan di Baghdad dari Al-Hasan Abu Muhammad Ad-Dalal Al-Dawri di Baghdad. Aku melihatnya wafat di akhir umurnya di Baghdad. Ia anak dari Muhammad bin Ali, bin Muhammad, bin Ahmad, bin Isa, bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi. Al-Majdi fi Ansabi Tolibin, Al-Umri, Maktabah Ayatullah Usma Al-Marashi, tahun 1442 halaman 337. Dari kitab Al-Majdi karya Al-Umri tersebut, disimpulkan bahwa salah seorang anak dari Ahmad bin Isa bernama Muhammad, yang demikian itu sesuai dengan kitab Tahzibul Ansab karya Al-Ubaidili. Perbedaan dari keduanya adalah, Al-Umri menerangkan tentang keturunan Ahmad bin Isa yang bernama Muhammad bin Ali di Basrah, sedangkan Al-Ubaidili menerangkan tentang anak dari Muhammad bin Ali yaitu Al-Hasan yang sudah pindah ke Baghdad. Kedua kitab abad 5 ini sepakat bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Muhammad. Ketiga, dari kitab Muntakilatut Tolibiyah karya Abu Ismail Ibrahim bin Nasir Ibnu Toba, wafat 400-an, yaitu sebuah kitab yang menerangkan tentang daerah-daerah lokasi perpindahan para keturunan Abi Tholib, menyebutkan bahwa keturunan Abi Tholib yang ada di Roy adalah Muhammad bin Ahmad An-Nafat. Seperti diketahui bahwa keturunan Nabi juga sekaligus adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Kutipan dari kitab Muntakilatut Tolibiyah tersebut sebagai berikut. بري محمد بن أحمد النفاط بن عيسى بن محمد الكبر بن علي العورضي عقبه محمد وعلي والحسين. Artinya, di kota Roy, ada keturunan Abu Tholib bernama Muhammad bin Ahmad An-Nafat, bin Isa, bin Muhammad Al-Akbar, bin Ali Al-Uraidi. Keturunannya, Muhammad bin Ahmad ada 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Muntakilatut Tolibiyah, Abu Ismail Ibrahim bin Nasir Ibnu Toba, Matba'ah Al-Haidariyah, Najaf, tahun 1388 Hijriah atau 1968 Masehi halaman 160. Dari kutipan itu Ahmad bin Isa disebutkan mempunyai anak bernama Muhammad, sama seperti kitab Tahzibul Ansab dan kitab Al-Majdi. Abad kelima konsisten berdasarkan 3 kitab di atas bahwa yang tercatat dari anak Ahmad hanyalah Muhammad bin Ahmad bin Isa. Tapi ketiga kitab itu tidak menegaskan bahwa Ahmad hanya mempunyai satu anak. Jadi bukan berarti tidak ada anak yang lain, karena tidak ada kalimat penegasan dari ketiga kitab itu. Kitab abad ke-6 Hijriah. Kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Al-Fahru Razi, wafat 604 Hijriah, menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kutipan dari kitab itu sebagai berikut. أما أحمد لبح فعقبه من 3 بنين محمد أبو جعفر بالري وعلي بالرملة وحسين عقبه بنيسابور الشجرة المباركة 111. Artinya, adapun Ahmad Al-Abah maka anaknya yang berketurunan ada 3, Muhammad Abu Ja'far yang berada di kota Roy, Ali yang berada di Ramallah, dan Husain yang keturunannya ada di Naisaburi. Al-Syajarah Al-Mubarakah, halaman 111. Dari kutipan di atas Imam Al-Fahru Razi tegas menyebutkan bahwa Ahmad Al-Abah bin Isa Al-Muhajir hanya mempunyai anak 3 yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Ahmad Al-Abah tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Dari ketiga anaknya itu, semuanya, menurut Imam Al-Fahru Razi, tidak ada yang tinggal di Yaman.
Imam Al-Fakhru Razi, penulis kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah tinggal di kota Roy, Iran, di mana di sana banyak keturunan Ahmad Al-Abah dari jalur Muhammad Abu Ja'far. Tentunya informasi tentang berapa anak yang dimiliki oleh Ahmad Al-Abah ia dapatkan secara valid dari keturunan Ahmad yang tinggal di kota Roy. Dalam kitabnya itu Imam Al-Fakhru Razi dengan tegas menyebutkan nama anak Ahmad Al-Abah bin Isa hanya 3. Dari sini kesempatan masuknya nama lain sudah tertutup secara ilmiah, kecuali ada kitab semasa atau yang lebih dahulu ditulis yang berbicara lain. Kitab abad ke-7 Hijriah. Kitab Al-Fakhri fi Ansabi Tolibin karya Azizuddin Abu Tholib Ismail bin Husain Al-Marwazi, wafat 614 menyebutkan yang sama seperti kitab-kitab abad ke-5, yaitu hanya menyebutkan satu jalur keturunan Ahmad bin Isa, yaitu dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Isa. Adapun kutipan lengkapnya adalah منهم أبو جعفر الأعمى محمد بن علي بن محمد بن أحمد الابحي له أولاد بالبصرة وأخوه في الجبل بقم له أولاد الفخري في أنساب طالبين السيد عزيز الدين أبو طالب إسماعيل بن حسين المروزي تحقيق السيد مهدي الرجائي صاد 30. Artinya, sebagian dari mereka keturunan Isa An-Nakib adalah Abu Ja'far Al-A'ma, yang buta, Muhammad bin Ali, bin Muhammad, bin Ali, bin Muhammad, bin Ahmad Al-Abah, ia punya anak di Basrah, dan saudaranya di Al-Jabal di kota Qum, ia punya anak. Al-Fakhri fi Ansabi Tolibin, Sayyid Azizuddin Abu Tholib Ismail bin Husain Al-Mawarzi. Tahqiq Sayyid Mahdi Ar-Rojai, halaman 30. Sampai abad ke-7 ini tidak ada nama anak Ahmad yang bernama Ubaidillah dan pula tidak ada disebutkan Ahmad punya keturunan di Yaman. Kitab abad ke-8 Hijriah. Kitab Al-Ashili fi Ansabi Tolibin karya Imam Sofiyuddin Muhammad Ibnu At-Tohtoki Al-Hasani, wafat 709 Hijriah menyebutkan satu sampel jalur keturunan Ahmad bin Isa yaitu melalui anaknya yang bernama Muhammad bin Isa. Kutipan lengkapnya seperti berikut ini. ومن عقب أحمد بن عيسى النقيب الحسني بن أبي سهل أحمد بن علي بن أبي جعفر محمد بن أحمد الأصيلي في أنساب الطالبين الطقطقي تحقيق السيد مهدي الرجائي صاد 212. Artinya, dan dari keturunan Ahmad bin Isa An-Nakib adalah Al-Hasan, bin Abi Sahal Ahmad, bin Ali, bin Abi Ja'far Muhammad, bin Ahmad. Al-Ashili fi Ansabi Tolibin Et-Tohtoki, Tahqiq Sayyid Mahdi Ar-Rojai, halaman 212. Demikian pula sampai abad ke-8 ini tidak ada nama anak Ahmad yang bernama Ubaidillah dan pula tidak ada disebutkan Ahmad punya keturunan di Yaman. Kitab abad ke-9 Hijriah. Dalam kitab Umdatut Tholib fi Ansabi Ali Abi Tholib karya Ibnu Anbah, wafat 828, disebutkan bahwa di antara keturunan Muhammad An-Nakib adalah Ahmad Al-Attaj, bin Abi Muhammad Al-Hasan Ad-Dalal, bin Muhammad, bin Ali, bin Muhammad, bin Ahmad, bin Isa. Kutipan lengkapnya seperti berikut ini. ومنهم محمد لتجي بن أبي محمد الحسن الدلال بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عيسى الكبري عمدة الطالب في أنساب الأبي طالب ابن عنبة صاد 225. Artinya, sebagian dari keturunan Muhammad An-Nakib adalah Ahmad Al-Attaj, bin Abi Muhammad Al-Hasan Ad-Dalal, bin Muhammad bin Ali, bin Muhammad, bin Ahmad, bin Isa Al-Akbar. Umdatut Tholib fi Ansabi Ali bin Abi Tholib, Ibnu Anbah, halaman 225. Sampai awal abad 9 ini tidak disebutkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Seperti juga tidak disebutkan bahwa ada anak Ahmad bin Isa yang tinggal di Yaman. 5. Kemunculan nama Abdullah di akhir abad 9 Hijriah. Nama Ubaidillah belum muncul di akhir abad 9, tetapi ada nama baru yang disebutkan oleh kitab An-Nafa Al-Anbariyah karya Muhammad Kadzim bin Abil Futuh Al-Yamani Al-Musawi, wafat 880. Nama itu adalah Abdullah bin Ahmad. Dari situ kita melihat bahwa nama Abdullah telah menghilang dari radar para penulis nasab selama 543 tahun, dihitung dari wafatnya Ahmad bin Isa. Minimal dari kitab yang mulai mencatat nama Ahmad bin Isa yang penulis sebutkan di atas ada 7 kitab mulai abad ke-5 sampai ke-9 yang tidak menyebutkan nama Abdullah sebagai nama anak dari Ahmad bin Isa. Kutipan lengkap dari kitab An-Nafa adalah sebagai berikut. فهاجر إلى الرس فأولد عيسى ومن ولد عيسى السيد أحمد المنتقل إلى حضرموت
فمن ولده هناك السيد أبي الجديد بفتح الجيم وكسر الدال المهملة وسكون الياء المثناة من تحت وبعدها دال القادم لا عدن في إيام المسعود بن طغتكين بفتح الطاء المهملة وسكون الغين المعجمة وفتح التاء المثناة من فوق ونون بعد الياء المثناة من تحت والكاف المكسورة بن أيوب بن الشاذ بفتح الشين وكسر الدال المعجمتين سنة 11 و600 فتوحش المسعود منه لمرما فقبضه وجهزه لأرض الهند ثم رجع على حضرموت بعد وفاة المسعود. فمن ذريته ثمة بن أبي علوي وهو أبو علوي بن أبي الجديد بن علي بن محمد بن أحمد بن جديد بفتح الجيم وكسر الدال المهملة وسكون الياء المثناة من تحت ودال أخرى بعدها بن علي بن محمد بن جديد بن عبد الله بن أحمد بن عيسى المتقدم الذكر النفحة الإنبارية في أنساب خير البرية محمد كاظم صاد 52. Artinya, maka Muhammad An-Nakib berhijrah ke kota Ros, maka ia mempunyai anak Isa, dan sebagian dari anak Isa adalah Ahmad yang pindah ke Hadramaut, maka dari keturunannya di sana adalah Sayyid Abul Jadid, dibaca dengan fathah jim, kasroh dal yang tanpa titik, sukun ya yang bertitik dua di bawah, setelahnya huruf dal yang datang di kota Aden di masa pemerintahan Al-Masud bin Toktokin, dibaca dengan fathah huruf to yang tanpa titik, sukun gain yang bertitik satu, fathah ta yang bertitik dua di atas, nun setelah ya yang bertitik dua di bawah dan kaf yang dikasrah bin Ayub bin Syadi, dengan fathah shin, kasroh sedal yang bertitik keduanya tahun 611, maka Al-Masud kemudian melakukan tindakan kasar kepada Al-Jadid karena suatu hal, maka ia menangkapnya dan menyiapkan pemindahannya ke bumi India, kemudian ia kembali ke Hadramaut setelah wafatnya Al-Masud. Maka dari keturunan Al-Jadid ini adalah Bani Abu Alawi, yaitu Abu Alawi, bin Abul Jadid, bin Ali, bin Muhammad, bin Ahmad, bin Jadid, bin Ali, bin Muhammad, bin Jadid, bin Abdullah, bin Ahmad, bin Isa, yang telah disebutkan sebelumnya. Dari kutipan di atas, penulis kitab An-Nafha Al-Anbariyah, Syekh Muhammad Kadzim, ia sendirian tanpa referensi dari kitab nasab yang telah disebutkan. Pertama, ia sendirian tentang kepindahan Muhammad An-Nakib ke kota Ros, hal itu tidak disebutkan oleh para ahli nasab sebelumnya. Yang kedua, ia sendirian tentang pindahnya Ahmad ke Hadramaut, tidak ada ahli nasab dalam kitabnya menyebutkan seperti itu. Ketiga, ia sendirian tentang nama Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa, baru muncul setelah 543 tahun setelah kematian ayahnya yaitu Ahmad bin Isa. Keempat, ia sendirian tentang urutan nasab yang menyebut Bani Abi Alawi. Urutan nasab itu sangat membingungkan ketika nanti dikatakan bahwa Abdullah adalah nama lain dari Ubaidillah yang mempunyai anak Alwi yang menjadi Datuk Ba Alawi Indonesia yang akan penulis bahas nanti. 6. Abad 10 nama Abdullah dan keturunannya mulai matang walau belum disebut Ubaidillah. Dalam kitab Tufatul Tholib di Marifati Men Yantasibu ila Abdillah wa Abi Tholib, karya Sayyid Muhammad bin Al-Husain As-Samarqandi, wafat 996 disebutkan seperti berikut. ومحمد بن عيسى بن محمد بن العورضي فقال ابن عنبة أبو محمد الحسن الدلال بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عيسى الرومي من ولده وسكت عن غيره. قلت رأيت في بعض التعليق ما صورته. قال المحققون بهذا الفن من أهل اليمن وحضرموت كالإمام ابن سمرة والإمام الجندي والإمام الفتحي صاحب كتاب التلخيص والإمام حسين بن عبد الرحمن الهدلي والإمام أبي الحب البرعي والإمام فضل بن محمد البرعي والإمام محمد بن أبي بكر بن عباد الشامي والشيخ فضل الله بن عبد الله الشجري والإمام عبد الرحمن بن حسان. خرج السيد الشريف بن عيسى ومعه ولده عبد الله في جمع من الأولاد والقرابات والأصحاب والخدم من البصرة والعراق إلى حضرموت واستقر مسكن ذريته واستطال فيهم بتريم بحضرموت بعد التنقل في البلدان والتغرب عن الأوطان حكمة الملك المناني. فأولد عبد الله علويا وعلوي أولد محمدا ومحمد أولد علويا وعلوي أولد عليا خالعا قسم وعلي خالع قسم. أولد محمد صاحب مرباط وأولد محمد صاحب مرباط علويا وعليا فمن علوي فله 4 أولاد حمد وله عقب وعبد الله ولا عقب له وعبد المالك وعقبه في الهند وعبد الرحمن وله عقب. وما علي فله الفقيه المقدم محمد وله عقب كثير. تحفة الطالب بمعرفة من ينتسب إلى عبد الله وبطالب السيد محمد بن الحسين السمرقندي المدني صاد 76 إلى 77.
Artinya, adapun Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi, maka Ibnu Anba berkata, Abu Muhammad al-Hasan al-Dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa ar-Rumi adalah dari keturunan Ahmad bin Isa, ia yakni Ibnu Anba diam tentang selain Abu Muhammad. Aku berkata, yakni penulis kitab Tuhfatul Thalib, aku melihat dalam sebagian talik, catatan pinggir sebuah kitab ditulis oleh santri di pinggir kitab, ketika mendengar keterangan guru tulisan yang bunyinya, telah berkata al-muhakikun dari cabang ilmu ini, yakni ilmu nasab dari ahli Yaman dan Hadramaut, seperti Imam Ibnu Samrah, Al-Imam Al-Jundi, Al-Imam Al-Futuhi yang mempunyai kitab At-Talhis, Al-Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, Al-Imam Abil Hubi Al-Buri, Al-Imam Fadol bin Muhammad Al-Buri, Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ibad Asyami, Syekh Fatlullah bin Abdullah Asyajari, dan Al-Imam Abdurrahman bin Hisan bahwa Sayyid Syarif Ahmad bin Isa pergi bersama anaknya, Abdullah, dalam rombongan para anak, kerabat, teman-teman, para pembantu dari Basrah dan Irak menuju Hadramaut setelah berpindah dari berbagai daerah dan bersembunyi dari berbagai negara, sebagai hikmah Tuhan Raja yang Maha memberikan anugerah. Maka kemudian Abdullah mempunyai anak bernama Alwi, dan Alwi mempunyai anak bernama Muhammad, lagi Alwi mempunyai anak Ali Khali Kosam, Ali Koli Kosam mempunyai anak bernama Muhammad Sohib Mirbat, dan Muhammad Sohib Mirbat mempunyai anak bernama Alwi dan Ali. Maka adapun Alwi maka mempunyai 4 anak, Ahmad dan ia berketurunan, Abdullah ia tidak berketurunan, Abdul Malik keturunannya di India, dan Abdurrahman dan ia berketurunan. Dan adapun Ali maka ia mempunyai anak Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad dan ia mempunyai banyak keturunan. Tuhfatul Thalib, Sayyid Muhammad bin Al-Husain, halaman 76-77. Dimunculkan pertama kali oleh Syekh Muhammad Katsim dalam kitabnya An-Nafa Al-Anbariyah di akhir abad ke-9, nama Abdullah muncul kembali pada abad ke-10 dalam kitab Tuhfatul Thalib setelah 116 tahun kitab An-Nafa ditulis. Untuk menyebutkan keturunan Ahmad bin Isa, pertama penulis kitab Tuhfatul Thalib mengutip pendapat Ibnu Anba dalam kitab Umdatul Thalib. Dalam kitab Umdah itu ditulis bahwa Ahmad bin Isa mempunyai keturunan dari anaknya yang bernama Muhammad. Penulis Tuhfatul Thalib memberi tambahan, wasakata angairihi, artinya, dan Ibnu Anba diam dari keturunan lainnya. Dari kalimat itu penulis Tuhfa ingin mengatakan bahwa ada nama lain yang tidak disebutkan oleh Ibnu Anba, karena Ibnu Anba tidak tegas menyebutkan berapa jumlah anak Ahmad bin Isa. Lalu ia berkata, bahwa aku menemukan sebuah talik, yaitu catatan santri pada sebuah kitab ketika mengaji di hadapan guru. Dalam talik itu terdapat susunan garis keturunan Ba'alawi, lalu tanpa di-cross-check kitab sebelumnya talik itu dimasukkan dalam kitabnya. Dari situlah mulai masyhurnya marga Ba'alawi sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Penulis menduga bahwa penulis Tuhfa belum membaca atau tidak mempunyai kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang ditulis Ar-Razi abad ke-6 yang menyebutkan bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Ali dan Husain. Apabila ia mempunyai kitab itu maka mungkin ia tidak akan memasukkan talik itu ke dalam kitabnya, karena akan terasa ganjil apabila sebuah catatan sepotong kertas kemudian berbeda dengan sebuah kitab nasab yang telah ditulis 390 tahun sebelumnya. 7. Apakah Abdullah abad 9 sama dengan Abdullah abad 10? Persamaan kitab An-Nafa Al-Anbariyah abad 9 dengan kitab Tuhfatul Thalib abad 10 adalah sama-sama menyebutkan nama Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Persamaan kedua adalah mengenai Hadramaut. Namun ada beberapa hal yang berbeda dari keduanya. Pertama, mengenai anak Abdullah bin Isa, An-Nafa menyebut anak Abdullah adalah Abul Jadid, sedangkan kitab Tuhfatul Thalib menyebutkan anak Abdullah adalah Alwi. Perbedaan kedua adalah tentang Ba'alawi. Kitab An-Nafa menyebut bahwa keturunan Abdullah adalah Bani Abi Alwi, sedang kitab Tuhfatul Thalib menyebutnya Bani Alwi tanpa kata Abi. Apakah keduanya sama? Kitab An-Nafa menyebut Bani Abi Alwi itu adalah nisbat kepada Abu Alwi yaitu Abu Alwi bin Abul Jadid, keturunan yang ke-9 dari Abdullah bin Isa, sedangkan kitab Tuhfatul Thalib menyebut Bani Alawi itu adalah keturunan Alwi bin Abdullah bin Ahmad, keturunan yang pertama dari Abdullah. Lalu Ba'alawi yang sekarang ada di Indonesia keturunan dari siapa? Apakah dari Bani Abi Alwi seperti kitab An-Nafa, atau Bani Alawi seperti kitab Tuhfatul Thalib? Atau bukan dari keduanya, karena nama yang ditulis dalam keluarga Ba'alawi sekarang bukan Abdullah, tapi Ubaidillah. Dari mana saja mengambil maka keduanya ada masalah dalam kemarfu'an riwayat. Yang pertama tiba-tiba muncul tanpa karana, yang kedua muncul bersyahidkan talik sepotong kertas menurut pengakuan penulis kitab. Kecuali mengambil bukan dari keduanya maka mungkin ada riwayat yang lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, namun yang demikian itu perlu dalil. 8. Abdullah resmi menjadi Ubaidillah pada abad 14 Hijriah.
Dalam kitab Syamsud Zahiro karya Syekh Abdurrahman Al-Mashhur, wafat 1320 Hijriah disebutkan dengan tegas bahwa Abdullah bergelar Ubaidillah. Kutipan lengkapnya sebagai berikut. ذكر أولاد السيد الشهير أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العورضي بن جعفر الصادق رضي الله عنه له من الولد اثنان محمد وعبد الله ويسمى عبيد الله وكنيته أبو علوي شمس ظهيرة 51. Artinya, ini adalah fasal menerangkan anak-anak seorang Sayyid yang masyhur, yaitu Ahmad bin Isa, bin Muhammad, bin Ali al-Uraidi, bin Ja'far as-Shadiq, radhiyallahu anhu. Ia Ahmad mempunyai dua anak yaitu Muhammad dan Abdullah ini dinamai pula Ubaidillah dan kunyahnya adalah Abu Alwi. Syamsud Zahiro halaman 51. Dengan tegas Syekh Abdurrahman Al-Mashhur menyebutkan nama Abdullah adalah alias dari Ubaidillah. Ada perbedaan antara kitab Syamsud Zahiro dan kitab abad kelima yang menyebutkan anak Ahmad berjumlah 3 yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Kitab Syamsud Zahiro menyebutkan anak Ahmad bin Isa ada 2 orang yaitu Muhammad dan Abdullah. Ia menghilangkan nama Ali dan Husain dan memasukkan nama Abdullah. Seperti telah disebutkan sebelumnya, nama Abdullah ini mulai disebut oleh Syekh Al-Katzim dalam kitab An-Nafa akhir abad 9 Hijrah setelah 543 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa. Sebelumnya tidak ada nama Abdullah disebutkan oleh para penulis kitab nasab, tidak disebutkan di kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 awal. Disebutkan untuk kedua kali pada abad ke-10 oleh kitab Tuhfatul Talib di akhir abad ke-10. Dalam An-Nafa disebutkan Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Abdullah, dan Abdullah mempunyai anak bernama Abul Jadet yang nanti akan menurunkan Abu Alwi pada generasi 9 yang merupakan Bani Abi Alwi. Sedangkan kitab Tuhfatul Talib menyebutkan Abdullah langsung mempunyai anak Alwi yang kelak menjadi datuk Bani Alawi. Kitab Syamsud Zahiro berusaha mengkompromikan keduanya dengan menyebutkan bahwa Abdullah mempunyai anak Alwi dan bergelar Abu Alwi dan Abul Jadid, dan menambahkan nama ketiga yaitu Basri. Jadi anaknya 3. Dari mana tambahan itu? Wallahu a'lam. Dari sini kita menyimpulkan betapa rumitnya pensibatan Ba'alawi sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Selain nama Abdullah atau Ubaidillah yang tidak tercatat sebagai anak Ahmad bin Isa selama 543 tahun, ketika tiba-tiba muncul nama itu pun dengan kelemahan yang menyertainya. Kelemahan itu disebabkan beberapa hal. Yang pertama, munculnya nama Abdullah pada akhir abad 9 tanpa menyebutkan referensi, sepertinya ia muncul dari ruang hampa. Yang kedua, ketika muncul dalam kitab Tuhfatul Talib di abad ke-10, penulisnya mengatakan menemukannya dari sebuah talik secari kertas. Ketiga, ketika kitab Syamsud Zahiro menyimpulkan bahwa Abdullah adalah Ubaidillah, tidak menyebutkan Abdullah yang mana. Apakah Abdullah yang mempunyai anak Abdul Jadid seperti dalam An-Nafa, atau Abdullah yang mempunyai anak Alwi seperti dalam Tuhfatul Talib? An-Nafa tidak menyebut nama Alwi sebagai anak Abdullah, Tuhfatul Talib tidak menyebut nama Abul Jadid sebagai anak Abdullah. Lalu disatukan dalam Syamsud Zahiro bahwa keduanya anak Abdullah. Penyatuan Alwi dan Abul Jadid sebagai anak Abdullah menyisakan masalah karena An-Nafa menyebutkan Bani Abi Alawi itu dari jalur Abul Jadid. Sedangkan hari ini, kita kenal Ba'alawi dari jalur Alwi, yang nama Alwi bin Abdullah tidak disebutkan dalam kitab An-Nafa sebagai anak Abdullah. 9. Kesimpulan penelitian ilmiah. Berdasarkan data-data ilmiah yang penulis sebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sangat sukar sekali menurut takaran ilmiah untuk menyebut bahwa Ba'alawi adalah anak keturunan Ahmad bin Isa, bin Muhammad, bin Ali al-Uraidi, bin Ja'far as-Shadiq, bin Muhammad al-Bakir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain, bin Fatimah, bin Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lamu bihaqikotil hal. Penulis menyatakan bahwa penelitian ilmiah ini bukan hakikat. Penelitian penulis ini bukanlah hakim atas hakikat kebenaran atau kesalahan, ia berjalan dalam kajian ilmiah berdasarkan fakta ilmiah yang bisa diteliti kembali oleh siapapun yang berkehendak melakukannya. Allah menjadikan zaman ini zaman yang lebih mudah bagi pecinta ilmu untuk mendapatkan banyak data ilmiah, kitab-kitab yang penulis sebutkan, dapat diakses langsung via internet. Sebagai manusia yang lemah dengan segala kekurangan, tentunya penulis bersedia mendapatkan masukan dari berbagai pihak akan penelitian penulis ini. Wallahu a'lamu bihaqikotil hal. Daftar isi. Kata pengantar. 1. Habib di Indonesia. 2. Metode menetapkan nasab. 3. Metode konfirmasi kitab nasab. 4. Metode mengkonfirmasi Alawi bin Ubaidillah. 5. Dalil bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai anak Fatimah, radhiyallahu anha. 6. Dalil bahwa Fatimah mempunyai anak Husain. 7.
Dalil bahwa Husain mempunyai anak Ali Zainal Abidin dan seterusnya sampai kepada Ali Al-Uraidi. 8. Dalil bahwa Ali Al-Uraidi mempunyai anak Muhammad An-Nakib. 9. Dalil bahwa Muhammad An-Nakib mempunyai anak Isa. 10. Dalil bahwa Isa mempunyai anak Ahmad Al-Muhajir. 11. Dalil bahwa Ahmad Al-Muhajir mempunyai anak Ubaidillah. 12. Kemunculan nama Abdullah di akhir abad 9 Hijriah. 13. Abad 10 nama Abdullah dan keturunannya mulai matang walau belum disebut Ubaidillah. 14. Apakah Abdullah abad 9 Hijriah sama dengan Abdullah abad 10 Hijriah? 15. Abdullah resmi menjadi Ubaidillah abad 14 Hijriah. 16. Kesimpulan penelitian ilmiah. 17. Penelitian ilmiah bukan hakikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad bin Isa di dalam kitab ini, lihat yang punya nanti di rumah, pada halaman ke-100 saya sudah tengerin ini, pada halaman ke-127 dikatakan, ini kitabnya kitab abad ke-6 Hijriah, wa amma Ahmadu al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin. Adapun Ahmad al-Abah yang disebut juga Ahmad bin Isa, fa'aqibuhu min salasati banin, maka keturunannya ada dari 3 anak. Muhammadun Abu Ja'farin bin Rayyi, yang pertama adalah Muhammad Abu Ja'far di kota Ray di Iran. Wa Ali bin Ramallah, dan Ali adanya di Ramallah Palestina. Wal Husain aqibuhu binaisabura, dan Husain yang nanti dia punya keturunan di Naisabur. Anak Ahmad bin Isa ini cuma 3, tidak ada anaknya namanya Ubed. Ini kitab dikarang oleh seorang ahli sunnah wal jamaah namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang juga mengarang kitab tafsir Mafatihul Ghaib.